Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kembali lagi bersama saya dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan saat ini. Untuk itu, pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah kami. Engkau yang telah menciptakan kehidupan kami manusia. Engkau jugalah yang memberikan kami segala berkat dalam hidup ini, sehingga kami boleh melewati hari-hari hidup kami sesuai dengan maksud dan panggilan-Mu ya Tuhan. Saat ini, mengawali seluruh rangkaian tugas dan tanggung jawab kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dari bagian firman-Mu dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Kami minta hikmat-Mu, pimpinan-Mu, lewat kuasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam memahami dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 114 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yang demikian bunyinya. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Pemirsa yang diberkati Tuhan, lewat bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, bagian dari Kitab Mazmur 114 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, kita akan merenungkan bagian ini dengan sorotan tema Kebangkitan Yesus mengubah kehidupan. Kebangkitan Yesus mengubah kehidupan. Pemirsa yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan dalam Kitab Mazmur 114 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 adalah sebuah madah yang disampaikan oleh umat pilihan, yakni Israel, kepada Allah mereka, yakni Allah Ishak, Abraham, dan Yakub. Allah yang telah menolong dan menyelamatkan mereka dan membuat banyak tanda mujizat kepada mereka sebagai umat pilihan. Allah yang telah menentukan mereka untuk menjadi bangsa yang akan diselamatkan. Bagian firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat memperlihatkan kepada kita bahwa bagaimana Allah bertindak menolong umat pilihan dalam kehidupan mereka saat mereka keluar dari tanah Mesir. Ada banyak hal yang Allah lakukan untuk menyelamatkan mereka. Ada banyak hal yang Allah kerjakan dalam kehidupan bangsa pilihan itu untuk menolong mereka. Untuk itu, tidak ada alasan bagi Israel untuk tidak mengucap syukur kepada Allah
memuji Allah, memuliakan Allah dalam kehidupan mereka. Cara Israel memuliakan Allah, salah satu bentuknya adalah menceritakan kembali kisah yang pernah mereka alami dalam kehidupan mereka. Dan itu dituliskan oleh pemazmur kepada kita semua, tetapi juga mengingatkan Israel tentang cerita ini, mengingatkan anak cucu Israel supaya tidak lupa akan cerita ini. Sehingga dalam bagian firman Tuhan, kitab Mazmur 114 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 mengungkapkan bagian yang dapat Allah kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel waktu itu. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 1 hingga ayat yang kedua dari bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini mengungkapkan tentang inti kepercayaan Israel, dan pokok utama puji-pujian Israel adalah kepada Allah yang hidup, yang telah membawa bangsa pilihan itu untuk menikmati kehidupan baru di tanah perjanjian. Dalam bagian ini Israel menyadari dan memahami sungguh bahwa keselamatan mereka, tetapi juga mereka bebas dari tangan Mesir, itu bukan karena kuat dan hebatnya mereka, tapi karena pertolongan Allah. Sehingga bagian firman Tuhan dalam Mazmur 114 ayat 1 dan 2 ini dapat kita baca lebih jelas dalam bagian firman Tuhan, yakni dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-15. Kita akan menemukan di sana cerita bagaimana Allah membawa umat pilihan itu kepada keselamatan yang telah Dia siapkan. Tetapi juga dalam Yosua pasal 3 sampai pasalnya yang ke-5, di sana juga diungkapkan bagaimana Allah menuntun Yosua dan bangsa Israel untuk melewati sungai Yordan yang seharusnya menghanyutkan mereka, dan tidak ada yang bisa melewati sungai itu untuk memasuki tanah Kanaan. Tetapi Allah meneduhkan sungai itu, dan bangsa Israel bisa melewati sungai itu sampai selamat dan memasuki tanah Kanaan. Bahkan Allah menyerahkan tanah itu untuk menjadi milik pusaka bangsa pilihan itu. Sehingga Israel sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Allah. Mereka bersyukur kepada Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu kemudian dilanjutkan dalam Mazmur 114 ayat 3 dan 4. Dalam bagian ayat-ayat ini, pemazmur ingin mengungkapkan tentang kebesaran Tuhan yang telah menolong bangsa pilihan itu. Dalam bagian ini, pemazmur berkata, laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Reaksi alam ketika kehadiran Allah terjadi di tengah-tengah umat. Alam yang gagah perkasa, yang tidak pernah takut kepada manusia, tunduk di bawah kekuasaan Allah. Samudra raya mendengarkan perintah Allah. Oleh sebab itu, laut terberaut terbelah, dan umat pilihan dapat menyeberang ke seberang. Sungai-sungai mendengarkan perintah Allah. Oleh sebab itu sungai Yordan yang ganas dapat memberikan keteduhan bagi bangsa pilihan untuk menyeberang. Gunung-gunung dalam
bagian firman Tuhan dikatakan melompat-lompat. Artinya gunung-gunung memberikan reaksi saat umat pilihan itu memasuki kota-kota yang menjadi bagian pilihan Tuhan bagi mereka. Mereka bereaksi oleh karena kuasa Allah yang menuntun umat itu, yang membimbing umat itu untuk memperoleh apa yang terbaik dalam kehidupan umat pilihan Allah. Sehingga pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam merupakan pertanyaan retoris atau pertanyaan yang diajukan dan sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Karena di dalam pertanyaan itu mengandung jawaban dari setiap pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan retoris ini ditujukan untuk memberikan semangat kepada umat pilihan, untuk tetap percaya kepada Allah, untuk tetap beriman kepada Allah, untuk mengenal Allah yang telah membimbing nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian itu. Sehingga bangsa Israel atau anak cucu Israel terus percaya, terus beriman, terus mengimani dan menerima Allah dalam kehidupan mereka. Karena kehadiran Allah membawa kehidupan bagi mereka. Hal itu diungkapkan dalam tema bacaan kita di hari ini, yakni kebangkitan Yesus mengubah kehidupan. Persekutuan pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Allah kita adalah Allah yang mampu melakukan segala perkara. Dia membuktikan itu dalam perjanjian lama bagi bangsa Israel, sampai ke dalam kehidupan kita di perjanjian baru, lewat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Dia melakukan perkara-perkara ajaib lewat Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita manusia, supaya kita manusia layak menerima keselamatan di dalam Tuhan. Dan Yesus membuktikan itu lewat perjalanan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Dia memberitakan Injil, dia membuat mujizat, dan juga dia mau menyerahkan nyawanya mati untuk bisa menebus dosa kita manusia. Tetapi bukan hanya dia mati, dia pun mengalami kebangkitan, agar supaya orang yang percaya kepadanya dapat mengenal dia dan mengetahui bahwa alam maut tidak bisa menahan dia. Dan alam maut serta kuasanya tidak dapat mengalahkan kuasa Allah. Oleh sebab itu sebagai orang percaya hanya di dalam dia kita akan memperoleh keselamatan. Sama seperti bangsa Israel, hanya di dalam Allah saja mereka memperoleh keselamatan, maka kita sekarang ini yang hidup di atas bumi ini hanya bisa memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus mampu melakukan segala perkara, bahkan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, sanggup Yesus lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Dia mampu memberikan kita keselamatan, kehidupan kekal. Asalkan yang dia minta dari kita adalah percaya dan selalu mengimani segala perkara dan juga pengajaran yang telah dia tinggalkan kepada kita. Tanpa percaya, maka kita tidak akan mengimaninya. Tanpa mengimani, maka kita akan meragukan kuasanya. Oleh sebab itu orang percaya membutuhkan percaya dalam hati mereka, tapi juga iman dalam hati mereka kepada Yesus Kristus, sehingga dia dapat melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Termasuk mujizat
keselamatan yang akan kita miliki sebagai bagian dari warisan dan janji Allah kepada kehidupan kita orang percaya. Bagaimana cara kita mengimaninya? Bagaimana cara kita untuk percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh? Hal yang perlu kita lihat dari bangsa Israel lewat bagian firman Tuhan adalah selalu memuliakan Allah dan selalu mengucap syukur kepada Allah. Itu yang harus kita contohi sebagai anak-anak Allah. Sebab orang yang rajin memuliakan Allah, dia akan tahu bagaimana membawa hidupnya menurut apa yang Allah kehendaki. Dia akan tahu bagaimana cara orang Kristen bertindak, berbuat, dan melakukan segala hal sesuai dengan kehendak Allah. Dan dia tidak akan pernah melakukan apa yang salah di mata Allah. Itulah yang harus kita contohi sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi juga dia harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Orang yang mengucap syukur kepada Allah adalah orang yang tahu berterima kasih atas perbuatan baik yang dilakukan oleh Allah. Tapi juga lewat ungkapan syukur, dia menyadari bahwa dia bukanlah apa-apa kalau bukan karena Allah. Untuk itu, kita sebagai orang-orang percaya harus melakukan bagian-bagian ini dalam kehidupan kita setiap hari. Maka kita akan mampu menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang percaya. Yang percaya bukan hanya lewat bibir, lewat mulut atau ungkapan. Tapi kita percaya dengan segenap hati dan percaya lewat karakter dan perbuatan kita yang sungguh-sungguh meneladani Kristus dalam hidup kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, dipuji, dan seterusnya akan diyakini oleh kita sebagai umat pilihan. Ingat, kita adalah umat pilihan yang hidup di dalam dunia sampai saat ini. Oleh sebab itu, kita juga akan merasakan mujizat Allah dalam hidup mereka. Hal utama yang harus kita miliki adalah percaya. Percaya kepada Yesus Kristus. Sebab kebangkitannya memberikan kita kehidupan kekal di dalam Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah bagian firman Tuhan yang kita dengarkan di saat ini, dan mari kita aminkan itu dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini. Tuhan jamah pikiran mereka, hati mereka. Bahkan ketika mereka mendengarkan firman ini, biarlah mereka tidak hanya sekedar mendengar, tapi melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Hamba menyampaikannya secara terbatas, tapi Allah yang akan menyempurnakan itu dalam setiap hati dan juga dalam setiap pendengaran, ya Tuhan. Berkati kru Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan dalam setiap pelayanan mereka lewat channel YouTube Tabura Injil Klasis Yapen Selatan Tuhan, supaya mereka selalu menjadi berkat bagi kemuliaan nama Allah, dan siaran ini juga mampu memberkati banyak orang. Iya Tuhan, iya Bapa kami. Terima kasih Bapa. Pimpin sertai jaga dan lindungi kami terus umat-Mu, supaya kami selalu ada dalam cinta kasih-Mu Tuhan dan melakukan segala perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus, kami berdoa dan menyerahkan siaran Tabura Injil ini Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di hari ini, dan saksikan terus channel Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan di setiap hari penayangannya. Semoga
siaran ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita. Shalom.